Jokowi baik dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada keraguan-keraguan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku apik loh tadi presiden aku loh. Wis to percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu. Enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Mengenai presiden, yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97. Ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik, tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene gambarannya. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut ora ning Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Walah jan. Ya wis ora apa-apa, makanya kita ini kan enggak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh enggak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan, kita tuh bukan enggak punya harga diri, kita bukan enggak punya nasional, kita tuh memang enggak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya tuh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh enggak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga enggak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan enggak mau toh. Kan enggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu? Ora kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga, sebelum ada Muhammad bahkan SAW ya, itu sudah ada 172 pasal.
hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh sepeti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian opo koyong ini dipamer-pamer ke ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin mas koyong ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mah nggak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Di amandemen UUD 45. Kita nggak punya orang tua di negara kita ini, nggak punya panembahan, nggak punya parentah agung, nggak ada MPR seperti dulu. Kita nggak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah, sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo bahasane dhewe coba. Coba piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis, ya ta? Nek arep cuklek sikile kene, tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lah ngono kuwi. Arab menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae ta. Ah kuwi ta. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet, ndak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit ngen iki motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Wow. Gue ngerti piye carane lek angel iku ndidik anakku sehingga iso komposisi intelektuale kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi.
tak buat nang Kanada atau tak tilii ya. Biyen mau kowe ora iso bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe ngono. Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku. Ah bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah ngono ta ada. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsaramu isih luwih sengsara bapakmu le. Ah ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik Mas, Jokowi baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada keraguan-keragusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku loh, apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya kowe. Ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu. Enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi mungkin juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebul sapi. Wah iki partai sapi jebul gabung karo musang. Wah iki musang. Lho kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul enggak, Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malah. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jemuan keliling. Suwe-suwe, mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan gitu. Yo nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh? Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki iki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono Mas. Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ming mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung.
Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos masukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arep piye? Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulane makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati di les-lesno. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas. Itu kan mergo menungso ki ana tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus langsung entuk ijazah SMA ngono ta? Terus mlebu kuliah urung ana setahun iki lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda nggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu ya. Orang dipilih gitu ya. Gue dipilih gitu ya. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih? Bojo orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu? Tapi ya enggak apa-apa, gue kanggo mulai dudu politik, kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho, ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Menurut kami kan itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lu wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut. Kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu bisa enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yuk. Ngampres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah, Cak, ngono gitu. Masya Allah, Cak, ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Wis bagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir ditelepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon, Masya Allah, Cak, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini, ya Allah. Kok begini tahu wong ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustadz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai telang. Bongkok ya aku gak bayar ya ini. Orang baik sekali, orang Mairama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya ramai-ramai. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu dadi pawang, kudu dadi macam-macam wis pokoknya ya Satrio itu lengkap juga ya, intelektual ya, jagoan ya apa. Ning ya Pinandito nek jarine Ronggo Pinandito itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Ane Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Saya arep dhek.
Arep ngopo kowe? Upama presidennya sekolah ndong ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur 2 sasi kok orang genah santet, ngono kan. Upamane lho ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok tau gue, ngalami tau gue. Kejaba imam ora pahami. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik, dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini nun kandhanono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya tak omongno ndek ndi gak sido capres wis apik kabeh ya ini. Ini sekarang ini situasinya lebih berbahaya dari tahun 65. Dan sekarang pemetaan nasional itu persis 62, 63, 64. Aku ndak akan jelaskan nanti jadi fitnah. Anjane saiki kira betul-betul butuh perbaikan mendasar, ibarat mobil turun mesin Indonesia ini. Jadi kita punya problem besar dalam soal ketatanegaraan. Kita punya problem besar terhadap sah tidaknya akad nikah kita pada tahun 1945 dan 28. Kita punya masalah besar terhadap struktur dan etika pembagian kerja kenegaraan kita. Negara dan pemerintah tidak ada bedanya dan seterusnya. Bahkan dalam misalnya aku mau cerita kalau Pak Mas Didi soal MK tadi, tapi tidak usah saya ngomongin kapan-kapan aja. Tapi intinya kita punya masalah ekonomi, masalah kenegaraan, konstitusi, logika, nasionalisme, kita punya masalah. Beliau ini saiki dadi alang-alang, Pak Wesa. Alang-alang itu dianggap gak produktif. Kon tak kandhani ya. Nek Merapi kate meledos, kabeh wong di sekitar Jogja di lereng Merapi nandur alang-alang. Kok nandur alang-alang? Loh, pohon, tanaman yang punya getaran untuk menyelamatkan sekitarnya dari lahar dan wedhus gembel itu alang-alang. Dadi nek Merapi mulai ya apa, wong-wong nandur alang-alang, Pak. Jadi beliau bikin sanggar alang-alang itu untuk menghalangi segala kemungkinan kerusakan dan kemungkaran yang terjadi pada generasi muda dan anak-anak itu. Kemenang. Kapan-kapan kita baca bukunya Mas Iman Budi Santoso, seorang sastrawan di Jogja, senior saya, mengenai pohon-pohon, mengenai nama desa. Nek Jombang ono jenenge alang-alang Caruban. Ya, ono meneh Pengalangan.
Ono meneh. Jadi itu semua ada riwayatnya. Semua desa-desa di Jawa itu punya nama-nama pohon. Nama pohon itu banyak dijadikan lambang atau hikmah atau ilmu dari teritorial. Itu Mas ya. Oke. Tak persingkat gini Mas Didit ya. Saya sangat paham pemikiran Anda. Dan saya bukan tidak setuju. Kita semua standby untuk tutwuri handayani ya monggo, nek anjane sing penting iku untuk ing madya mangunkarsa ya ayo, untuk ing ngarsa sing tulodo ya ayo, gak masalah. Nek anjane tepatnya seperti itu, ndak ada masalah. Dan memang wis wayahe. Kita butuh kongres nasional kenegarawanan Indonesia misalnya. Tak ceritani ini. Tak mulai Pak Harto ya. Zaman Pak Harto jauh sebelum reformasi, jauh sebelum ada rame-rame di Jakarta, saya menerbitkan selebaran. Judulnya Kita Memerlukan Dewan Negara, TNI Harus Berpihak Kepada Rakyat. Yang nyetak Zaki, yang sekarang manajer Kiai Kanjeng. Zaki dicak iki wanita ngomongin iki. Ya. Besok Zaki ada dengan Kiai Kanjeng di Gresik. Takono. Zaki rodok ndredeg iku. Cak wanita musuh Pak Harto kaya lho. Aku gak musuh Pak Harto, aku iki ngomong sing bener iki ngene. Kita cetak. Dibutuhkan Dewan Negara. Karena pemerintahnya sedang kacau, maka yang dibutuhkan adalah level di atasnya yang mewakili nasionalisme sejati, yaitu Dewan Negara. Sekarang juga dibutuhkan itu. Menurut saya harus ada musyawarah kenegarawanan Republik Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang memang punya nasionalisme dan hidupnya memang membuktikan dia bersih dari perusakan-perusakan atas Indonesia, untuk membenahi tadi itu konstitusinya, reamandemen, bentuk negara. Kita punya masalah kenegaraan yang sangat serius. Aturan-aturan tentang hutang, aturan nek kon dadi presiden 5 tahun utangnya oleh sak piro, ojo kon bebani presiden berikutnya. Harus ada etikanya, harus ada aturannya. Kan sekarang semua pada tidak tertata dan seterusnya. Jadi kita butuh musyawarah kenegarawanan. Nggak usah negarawan, cek gak cemburu. Musyawarah kenegarawanan Indonesia. Wong tuwek-tuwek, wong sing murni-murni ngelompok memberi rekomendasi, dan gak perlu metoto-metoto, gak perlu sumbar-sumbar, dan gak musuhi sapa-sapa. Ini untuk mencintai bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Republik Indonesia yang Allah kasih ke kita dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Satu ya. Saya bikin selebaran Dewan Negara itu ya kira-kira tanggal awal Mei. Terus padang bulan pas tanggal 12 Mei di Jombang, Menturo. Terus aku pamit, Rek, iki aku menenang Jakarta soalnya beberapa hari ono goro-goro di Jakarta. Kemudian terjadilah penembakan Trisakti besoknya. Kemudian terjadi pembakaran-pembakaran, penjaraan-penjaraan sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, dan terutama di Jakarta. Sampai akhirnya kita kumpul yang 5 orang itu, Anda tahu, Cak Nur, saya, Pak Melik Fajar, Imam Utomo Dananjaya, sama Pak Sudrajat. Kita merumuskan saran agar Pak Harto turun dengan kita kasih metodenya dan cara-cara untuk supaya rakyat tetap selamat dalam keadaan perubahan ini. Dan kita ajukan pada tanggal 17. Kemudian kita konferensi pers, nangis-nangis kabeh. Aku dijaluk melok ndonga dan nangis kabeh, dan ingin betul-betul ada perubahan yang darurat di Indonesia pada waktu itu, karena Amerika sudah tidak suka sama Pak Harto, semua di luar negeri sudah tidak merestui Pak Harto, rakyat sudah jenuh semuanya dan seterusnya. Terus kita kasih saran, Pak Harto gini-gini, ini saatnya sampean turun, sampai tak bujui Pak, wis tak sampean iku wis tuwuk ta, masuk gurung tuwuk sampean dadi presiden. Wis sampean lereno cek mulya, gak padeken gak anu. Akhirnya kan semua orang tahu bahwa saya yang ngajarin Pak Harto ngomong saya tidak jadi presiden tidak padeken nang. Lho iku gak padeken lho cara ndi? Nek gak cara Jawa Timur ya. Ya. Anda sudah tahu kemudian tanggal 18 kita, setelah kita konferensi pers, kita ke seluruh dunia kita umumkan
kita akan melakukan perubahan di Indonesia. Tanggal 18 kita kasih ke Mensesnek, waktu itu Pak Saidillah Mursi. Jam 11 kita kasih, jam 3 sore dikasihkan ke Pak Harto. Pak Harto membaca, merenung, sholat asar, sholat maghrib, terus habis isya Pak Harto telepon Mbak Novia. Pak Harto sing telepon nang Mbak Novia, mergo aku gak ono sing nrimo Mbak Novia, bilang Cak Nun saya siap melaksanakan sarannya untuk mundur dari jabatan presiden. Itu tanggal 18 malam. Tapi tolong kita atur supaya perubahan di Indonesia ini tidak menimbulkan bentrokan-bentrokan. Kalau bisa besok kita ketemu berenam, jadi 5 orang yang nandatangani surat saran kepada Pak Harto bersama Pak Harto. Tapi Pak Harto mengatakan, Cak, mbok tolong ngajak orang-orang tua supaya 3 aja supaya jumlahnya 9. Akhirnya Gus Dur kita ajak, Pak Ali Yafi kita ajak, dan satu lagi saya lupa. Siapa ya? Ada orang tua satu lagi saya lupa. Dan seterusnya. Paginya kita ketemu dan aku ganti sepatu ya. Waduh, aku nyele Pak Bariman. Pak Bariman itu saya guru SMA Muhammadiyah di Denpasar. Terus tak sosok-sosok tak gaya-gaya, pokoknya yang penting masuk aku sandalan ya angun. Terus tak sekali lagi sepatuan ya po, tahun ini melicat temen. Terus demi Indonesia gak apa-apa sih kalau melicat. Wes. Oke, akhirnya semua proses kita jalankan Pak Harto mudun, tapi di tengah jalan dikhianati oleh sejumlah tokoh. Jadi reformasi itu sebenarnya konsepnya adalah bukan Pak Harto turun terus Habibie naik. Yang salah kan semuanya. Jadi Pak Harto turun, kabinet bubar, DPR bubar, MPR bubar, kita bikin MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah kita daftari sebanyak 45 orang, nomor 1 Abdurrahman Wahid, nomor 2 Megawati, nomor 3 ini, sampai Daniel Sparingga, sampai macam-macam, pokoknya 45 orang. Cak Nurholis Majid, terus macam-macam sing kita perhitungkan cukup reformis. Jadi seharusnya Pak Harto turun tanggal 21, terus kita resmikan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan langsung bersidang 45 orang menentukan kepala negara sementara yang langsung kita tugasi untuk membuat pemilu secepat-cepatnya, paling lambat antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kita clean betul, kita resiki betul, dan kita bikin sesuatu yang baru. Dan itu kita perlukan sekarang sebenarnya. Tapi saya cerita dulu yang soal Pak Harto. Kemudian ini dikhianati tengah jalan, akhirnya Habibie yang naik, dan Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah ada yang meneliti, dari UNER pun tidak ada yang meneliti siapa yang sebenarnya menyusun kabinet, siapa yang waktu itu bermain. Kalau sing takon aku yang menengahi, masuk gak ditakoni tak kandak-kandak no. Itu ya. Faktanya semuanya jelas. Sampai sekarang dipersoalkan tim mawar sing apa segala macam, itu pada waktu tanggal belasan Mei waktu itu. Itu semua juga ada ceritanya. Nek awakmu tahu nang Padang Bulan zaman itu sampean rulah ceritanya. Ya, pada waktu itu siapa yang datang ke sana, saya lindungi sejak dari Juanda. Aku nyusul di Juanda itu, aku mlebu pesawat. Jadi dia mlebu pesawat ono aku. Loh, kok di sini Cak? Oh iya ya, kepala bandara ya. Mboyo apa ceritanya, pokoknya aku ndek ngarepe pesawat iku, ndek ngarepe lawang dibuka terus ono ondo mudun iku, aku ndek kono. Soalnya aku nyusul ndek bandara malah masalah. Engko diketok uang, ketok wartawan segala, aku langsung ndek pesawat itu. Carane runu ya apa urusanku. Kemudian teman sekalian, ada satu lagi, ada saat-saat darurat di mana PDIP pasti menang untuk memilih Megawati jadi presiden pada periode sesudah Habibie. Tapi wong Islam ya wis gatel, wis gak kuat. Islam ya wis kudu berperan. Maka orang Islam mencalonkan Pak Habibie. Iki karo-karone gak siap untuk kalah. Nek wong Islam kalah, wong Islam yo gak ikhlas. Nek PDIP kalah, PDIP yang ngamuk. Maka kita inisiatif. Dalam satu hari saya menemui P3 ketuanya dan Golkar ketuanya, karena besok akan memilih presiden di MPR untuk memilih Habibie atau Megawati. Pokoknya tidak lama, 20 menit sama setengah jam.
Terus saya malamnya datang ke Pak Harto. Saya minta Gus Dur rapat dulu di rumah Gus Dur. Gus, iki wayahe wong tuwek sing mimpin saiki. Nek sing mimpin wong loro iku engko sing iki gak trimo, sing iku gak trimo. Kudu sampean sing maju. Sampean iku sultane. Karena Gus Dur bilang, "Cak iki nek ketoke sing cocok Sultan Jogja." Ngono. Soalnya nek Mega engko yo ngamuk, wong Islame engko nek Habibie yo ngamuk, wong PDIP ne ketoke sing netral Sultan. Aku ketemu Gus Dur awan-awan. Terus aku ngono, "Gus, nek Sultan aku gak melok nyewangi lho, Gus. Aku ro Sultan Jogja lho. Nek menurut aku durung wayahe dan gak cocok. Lah nek ngono sapa Cak sing netral? Ya Sultan sing luwih tuwek, sing temenan. Sapa? Sultan Abdurrahman Wahid." Loh iya Gus, sampean itu turunan ke-9 Pangeran Benowo yang seharusnya menjadi Raja Pajang setelah bapaknya yaitu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Tapi kan sampean tidak kerasan sama konflik antara Sutowijo dengan bapak sampean. Terus Pangeran Benowo pergi membuat pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas. Nah saiki wis wayahe Pangeran Benowo turunane nang istana. Sampean Gus saiki wayahe. Tuh, sadurunge aku ketika dulu saya mau mengupacarai Pak Harto untuk husnul khotimah, wiritan, sholat di masjid DPR, kan gagal Mas. Gagal tuh artinya aku gak, karena koran-koran memberitakan secara sangat dipelesetkan. Aku ngomong ikrar husnul khotimah, nah Islam pakai husnul khotimah loh konsep utamanya, tapi di koran nulisnya pertobatan nasional Soeharto. Loh, duduk pertobatan nasional husnul khotimah. Dan Allah loh yang nawari husnul khotimah. Iku mergo nek uangku ya elek barang, maka dikei akhir yang baik, husnul khotimah. Akhirnya aku muring-muring, pertemuan saya batalkan di DPR pada arek maknya wis ambrek teko ndek kono. Saya bilang sama wartawan, pertemuan saya batalkan, Pak Harto saya larang datang. Terus aku telepon Pak Harto di depan mereka. Pak, sampean gak usah rene. Sampean cukup wiritan sing iki karo sembahyang 2 rakaat saiki. Sembahyang duha jam 9 esok. Saudara, saya tidak akan adakan pertemuan karena Anda tidak percaya kepada proses ini. Saya persilakan Anda sekarang mengadili Soeharto. Kalau Anda berhasil mengadili Soeharto, potongan kupingku karo wedi aku. Waduh, nek iya temen ganti kuping gak aku. Tapi tak teka-teka ngomong, potongan kupingku nek kon iso ngadili Soeharto. Dan Soeharto sudah siap diadili. Wis tak gawe konsep. Saya Soeharto, mantan Presiden RI, siap untuk tidak menjadi presiden lagi. Nomor 2, saya siap untuk tidak ikut campur pada setiap pemilihan presiden. Nomor 3, saya Soeharto siap diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas saya 32 tahun. Nomor 4, saya Soeharto kini siap untuk mengembalikan harta benda yang menurut pengadilan negara adalah bukan milik saya tapi milik rakyat Indonesia. Pak Harto tanda tangan. Pak Harto tanda tangan. Diwoco nggih Cak, tanda tangan langsung. Wis kari kok adili. Tuh. Akhirnya acara tak batal no. Terus aku iseng-iseng dolen nang omahe Gus Dur. Ndek Ciganjur. Tak ceritani ngene Cak. Minggu ae Pak Harto tak jake nang Masjid Istiqlal, engko sampean teni ndek kono kok dipacarakno ndek kono husnul khotimah. Loh Gus, aku gak ngongkon lho, aku gak njaluk lho Gus. Iki sampean lho sing dikarep. Iya ta Cak, wis gak apa-apa, sampean rono dhisik ngomong sampean ndek lor, aku ndek kidul. Engko aku sing nyusul Pak Harto, kok kira-kira jam 10 wis ndek Istiqlal. Ngono. Terus seneng to atiku. Seneng. Terus mari ngono wartawan nyerbu. Gus, katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal, kata Cak Nun tadi di luar gini. Biasa Cak Nun wis ngono iku nek ngomong. Lho ya apa sih Gus Dur iki? Ya aku karo Gus Dur iku rek, kanca rek. Guyon, memel. Aku karo Gus Dur gak tau ngomong serius. Cerita sing gak ngene. Wes pokoke memel ngono iku guyon jombangan iki lho. Karena aku gak ono formal-formal, itu sahabat saya. Jadi pokoknya intinya Mas, terus aku kepeduk Gus Dur sebelum pemilihan beberapa jam, dan saya bilang sama Gus Dur, Gus sampai tadi presiden insya Allah, enggak sore.
Kan wilayahnya malam, Mas. Untuk sore. Tiap aku njaluk loro, Gus. Mergo aku sing usaha, aku sing njaluk P3 kudu milih Gus Dur. Golkar kudu milih Gus Dur. Nek kalian berdua akan mengalahkan PDIP. Ngono. Masalahnya bukan saya tidak setuju Megawati, cuman situasinya tidak memungkinkan. Saiki kudu wong tuwek sing mimpin Indonesia, itu situasinya pada waktu itu. Mulanya aku menjaluk loro Gus Sarati, sampean ngurusi Aceh temenan karena masih ribut terus Aceh. Nomor loro gak ono mistik, gak ono Nyai Roro Kidul. Sampean gak tau tema iku di Indonesia. Nyai Roro Kidul ku jek ono terus, jek digawa-gawa terus. Tapi aku njaluk Gus Dur, Gus wis gak ono Nyai Roro Kidul. Terus Gus Dur jawab ngene karo turu e. Aceh gampang, Cak. Gampang ya napa wong gak beres-beres. Macam-macamnya tak tabok. Gus Dur wenteng enek ngomongin. Terus Nyai Roro Kidul apa lho? Wis tak SMS wingi, Cak. Ya apa ya, Bang? Ya apa Gus Dur? Wis tak di SMS ya apa? Tak kon jilbaban. Gus Dur iki lho, idene iki lho. Bayangno Nyai Kidul jilbaban seluruh gitu. Imajinasine cek nakale wong ya Allah guyu cekikan Gus sampean niku masyaallah. Wis nek swarga gak sampean lak gak enak swarga niku ngono wis sampean niki top wis ya bayangno Nyai Kidul jilbaban niku. Dan seterusnya ya. Jadi presiden dia. Nah, itu adalah momentum-momentum darurat Mas Didit yang memang perlu kita lakukan. Dan sekarang ini sebenarnya potensinya menuju ke situ. Itu yang sampai maksud tadi. Cuman saya ini kan orang yang tidak punya api. Aku gak ada nafsu. Bukan soal nyongok loh ya. Maksudnya saya tidak punya libido politik. Saya tidak punya sedikit pun gairah untuk mimpin negara. Presiden gak duwe blas. Gak duwe blas. Soge nu gak duwe aku. Aku seneng karo kon mek ngono tok. Asik membicarakan sesuatu yang menggembirakan mek ngono tok aku. Jadi gelandangan aku gak masalah. Gitu. Jadi aku gak duwe nafsu materialisme, kekuasaan, popularitas gak duwe aku. Alhamdulillah gak duwe. Tuh. Jadi saya tidak akan melakukan itu kalau saya tidak diperintah. Kalau ada perintah, nanti akan ada gejalanya, ada tanda-tandanya, ada ayat-ayatnya nanti. Gitu. Dan saya juga tidak GR bahwa saya penting di Indonesia. Anggitmu aku itu penting tak Mak Iyah itu. Indonesia kenal Mak Iyah tak gak? Agak kenal kok. Ojo GR petuta-petuta kaya iya-iya. Nah awakmu merasa api alhamdulillah. Tetapi ojo merasa kon iku penting di Indonesia. Aku gak penting kok. Aku ngomong didik keliru untuk mereka ngono wis dientekno aku didik-idik kaya ngono iku. Untung aku hanya seekor semut dengan setetes air menuju Ibrahim kan gitu. Jadi teman sekalian memang sekarang sudah saatnya seperti itu, tapi sudahlah kita bersabar, jangan khawatir. Anggitmu kan Gusti Allah ta. Anggitmu kan malaikat ta. Anggitmu kan Nabi wis mati lah. Anggitmu Sunan Kalijaga gak ono ta. Anggitmu wis gak ono kabeh ta. Anggitmu mek ono awakmu tok ta. Gak. Masih lengkap dunia dan alam semesta ini, dan Allah punya skenario, dan Allah punya rencana, dan Allah punya irama, Allah punya langkah-langkahnya. Kita sami'na wa ata'na kepada Allah. Jadi yang penting awakmu selalu menunjukkan manusia yang baik, yang bermanfaat, yang seimbang, yang berpikir jernih, dan lain-lain yang sudah Anda omongkan tadi. Itu yang saya maksudkan. Alhamdulillah. Wis anggere awakmu dadi rakyat sing apik, insyaallah akan ada pemimpin yang baik, dan awakmu insyaallah juga menjadi pemimpin yang baik di skala dan perspektifnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngono ya. Saya punya beberapa pertanyaan, tolong dicatat. Kalau ada yang bisa menjawab sekarang alhamdulillah, kalau tidak jadi PR bersama. Hafal teks proklamasi? Ada yang hafal teks proklamasi? Saya SMK sih hafal ya malahan. Ngatik SMK. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, wis gak apa-apa wong kancane durung proklamasi ya, gitu.
Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dipindahkan itu apa? Apa yang dipindahkan kan pemindahan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, Seluruhnya. seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu ae, telu. Kedaulatan, Ya. kekayaan, Kekayaan itu apa aja? aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara. Terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa memang? Penjajah Belanda. Oke. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkatnya sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Itu takono presidenmu saiki ya gak iso jawab. Tenang aja. Gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bayimu iku ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi? Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Serah terima pemindahan itu? Saya belum lahir, Tak Nur. Heh? Lah. Anek jawabannya ngono. Iya, tadi kon kok sholat ping 5. Engko jawabannya ngono meneh kon durung lahir ayo. Mbah Nun, Engko ya. Mbah Nun nun sewu, kula nderek tukar pikiran nggih. Iya. Terus ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau dipindahkan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan dan seterusnya. Oke. BPU PKI pada saat itu dia belum bikin secara detail negara ini kayak apa. Sing dibikin BPU PKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa. Sehingga akhirnya tersusunlah proklamasi. Belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPUKI filsafat merdeka. Merdeka ki yo apa? Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama. Hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali. Bahkan sampai hari ini belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang selesai itu kan Jepang kena bom. Jepang wis putus asa katanya tinggalnya Indonesia. Itu variabel. Maksud saya, kamu tuh menjawab A dulu baru B. Ojo-ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden taga pemindahan itu. Pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Dan terus di sidang PBB kan akhirnya Indonesia kedaulatannya diakui. Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia? Belanda nggak mau mengakui, di PBB Belanda nggak mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tagak, kayak kon nyerano motor nang koncomu ngono lho, ono tagak. Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak. Lah iya, tapi terus secara apa? Secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Aslinya Belanda dhewe iki ya gak rela. Terus gaya apa tek iku, Man? Gawe tek iku pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu percaya Indonesia itu merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Begitu dengan ini saya menyatakan ya. Wis merdeka ta iku?
menurut pernyataan Pak Karno Wis merdeka. merdeka. Terus ono PR untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR itu? Apa PR itu? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR, kok ono. Wis soal kedaulatan NKRI sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah Ya, oke. negara Indonesia. Ya. Dan terakhir yang dipermasalahkan Belanda, utang-utangnya Belanda kon nyauri Indonesia. Ya. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Jadi gurung beres iki kemerdekaan. Gurung beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya Oke. belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikahe gurung beres kok. Wong iki apa akad nikahe gurung beres kok. Kok semoro duwe anak sauno kae iku lho. Itu yang saya maksud itu adab yang belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo ndak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya. Jadi ya, jadi ndak pernah terjadi toh itu? Nggak pernah terjadi. Ya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi lho, gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi lho gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh. Nek akad nikahe gurung jelas, wis gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita betul. Itu loh. Jadi aku setuju pendapatmu kabeh, tapi yang saya maksud adalah ayo didandani sik teko awal rek. Ngono lho. Wong iki gurung beres sejak awal kok. Ya oke. Misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar dicatat aja berikutnya. Ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air? Tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya. Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda. Berikutnya Jepang. Loh, Secara zahir, secara batin Indonesia iki melike Gusti Allah, ngadewe iki gelandangan gak duwe apa-apa asine nang Loh. Indonesia iki. Terus secara sepihak ini mengklaim loh miliknya dia. tanda bahwa kita betul-betul belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat. Ya, itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru. Jelas ya? Sakdurunge kemerdekaan niku dak sapa lemah. Iku misale saiki sing ndek Jogja wis sing digawe stasiun kereta. Ya. Nggih tanahe keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia iki dak sapa? Tanah sak Indonesia. Ojo ngomong Gusti Allah loh. Pada zaman Mojopahit ya secara kepemilikan milik kerajaan Mojopahit. Waktu dengan rakyatnya. Ya oke. Maka sebelum 45, sebelum 1745 dak sapa? Aku mek ngomong iku. Sebelum 45 Belanda mengklaim itu adalah wilayahnya. Kapan? Mana buktinya Belanda mengklaim? Karena Indonesia itu waktu itu Nggak ada faktanya Belanda ngeklaim. Oh. Nggak ada. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia menurut Belanda. Belanda itu datang sebagai pemborong, kontraktor. Dia kontraktor datang ke sultan atau raja, tergantung tempatnya. Pak, saya bikinkan jembatan. Pak, saya bikinkan jalan. Saya bisa bikinkan pertanian. Pembagian pendapatannya segini sama segini. Jadi mengontrak dia menurut mereka. Mereka tidak pernah menjajah kita. Gitu loh. Nah, miliknya siapa? Kontrak itu dengan siapa? Kontrak dengan
sultan-sultan, raja-raja Nah, yang jadi pada saat siapa yang memiliki tanah air sebelum kemerdekaan? sebelum kemerdekaan para raja dan para Ah, sultan. ngono lho, Kitmang sing tak ngenteni iku dae sultan. Oke? Nggih. Sak Indonesia iki dae sultan dan raja-raja jumlahnya kira-kira pira sultan dan raja? Mboten paham kula jumlahnya. Loh, berarti gak jelas iki. Loh, wong kon iki saiki tanah sak meter iso paten-paten karo tanggamu kok. Nggih. Ya ta gak? Apa meneh tanah sak dari Sabang sampai Merauke gak jelas urusane, terus kon gawe Indonesia kayak ini kok iya padahal gak jelas urusane. Itu loh yang saya maksud. Oke? Jadi tanah itu milik raja dan sultan. Oke? Yes, tit. Terus merdeka. Terus tak sapa mari merdeka? Negara Republik. Milik negara. Milik negara. Upama kon raja gelem ta gak kon? Nggih, kula nyuwun perjanjian tertulis. Ana ta gak perjanjiane? Ndak ada. Nah. Iki lho. Nggih. Jadi gelem ta kon duwe lemah sak pulau misalnya Ternate tidure, sak pulau iku wekmu. Nggih. Terus moro-moro Indonesia merdeka. Terus moro-moro duduk tekmu. Gelem ta sultan? Moro-moro duduk dhek-dheke. Gelem ta? Nggih, ndak mau. Nah iya. Harus ada perjanjian. Nah, terus ada enggak perjanjiannya? Faktanya ndak ada. Enggak ada. Berarti beres enggak masalah Indonesia ini? Beres enggak? Belum beres. Jadi halal enggak Indonesia ini? Aku mek kepengin ngandani kon gak iso beresi masalah iki, ganti presidene dukno teko langit sapi itu padha ae. Nek kon gak iso beresi masalah iku mulane aku yang dipindahkan apa saja, yang berupa dolar berapa, yang berupa emas berapa ribu ton. Ya, yang berupa tanah berapa, yang berupa tambang berapa, perjanjiannya gimana. Setelah tanah sebelumnya milik sultan dan raja tiba-tiba menjadi milik negara, mosok gelem harus ada transformasi land reform. Betul enggak? Ada enggak? Land reform pada waktu itu nggak menyangkut perjanjian antara raja penguasa wilayah dengan presiden. Kok tidak? Lah Saya kok juga gelem? nggak paham, saya belum lahir waktu itu. Loh, Jadi sik. Aku ngene wae, upama kon dadi sultane, dadi rajane gelem ta gak? kula mboten purun, saya nggak mau. Terus rumangsamu 164 sultan raja ki gelem ngono. Ya nggak mau. Lah ndak mau. Kalau saya jadi rajanya ya nggak mau. Lah iya. Harus Nah, ada perjanjian. menurut sampean raja-raja Nusantara gelem ta gak? Nggak mau asli nih. Ah, aslinya ndak mau. Ya, contohnya konflik-konflik yang muncul. Makanya terus ngene lho, Dik. Yang kita ini nyari bersama, duduk aku berdebat karo kon. Oh, nggih, Kita nggih. mencari bersama. Golek api. Menurut kon, nek kon sing dadi sultan, moro-moro Indonesia merdeka, terus semua milikmu jadi milik negara. Lilo tagak kon. Mboten rela. Bukan. Kan jadi harus ada perundingan iki ya apa transformasi hak tanahnya bagaimana kan gitu. Nggih. Ada ndak? Nggak ada. Ndak ada. Berarti halal ndak ini sekarang? Saya bukan MUI yang memutuskan halal haram. Saya nggak berani jawab. Ngene lho, kon iku nek kate nang doli gak usah nang MUI sik. Kon langsung ro nek nang doli ku haram ngono lho. Mosok halal haram ngenteni MUI. Begitu tidak sah, tidak logis ya. Curang berarti tidak halal ngono kok dadak MUI sih kon. Oke, hakikatnya kalau kedua pihak ada sesuatu dan satu pihak merasa tidak terima, berarti itu nggak halal. Hakikatnya begitu. Makanya sekarang diatur ada nggak undang-undang konstitusi yang mengatur peralihan dari haknya sultan dan raja-raja seluruh Nusantara ini kemudian menjadi milik negara. Nggak ada. Nggak ada toh. Nggak ada perjanjian itu. Jadi ki apa iki nyolong ta, ngeklaim ta, ngerampok ta? Ya, kono ojo melok sedih, ojo melok dikeserang wong kono gak melok apa-apa kowe gak salah kok. Loh, saya juga ikut sedih, Pak, saya pegawai negeri ya. Oke, tapi jelas ya faktanya ya. Jadi beres enggak masalah kelahiran tadi? Masalahnya nggak beres. Ya, beres toh? Nggak beres. Oke, enggak beres. Jadi sejak awal kita itu belum beres. Oke ya? Oke, betul. Jadi soal pemilikan tanah, tambang semua sebenarnya kan juga tidak ada perjanjian yang jelas. Tidak diatur secara kenegaraan. Saya kan roh, atine rojo-rojo saiki ya apa kira-kira kan gitu? Artinya rojo-rojo karepe ku bikin daerah istimewa.
dengan perjanjian-perjanjian baru, mbuh disahno DPR, MPR, Presiden, bikin daerah istimewa. Terus apa kok mek Jogja tok? Sebenarnya raja lain juga sama. Di Aceh kan dulunya zaman Pak Harto kan ya sempat bergejolak minta istimewa. Apa kok mek loro? Karena yang lain nggak berani mungkin. Oh. Karena untuk dalam tanda kutip melawan kekuatan besar, kita harus punya support yang besar. Nah, raja-raja ini kan supportnya kecil. Oh, jadi untuk mendapatkan hak hidupnya itu harus berani gitu. Loh yang nggih no, Pak. Oh, berani melawan? Berani melawan penguasa. Penguasa mana? Sing rumangsa menguasai wilayah Indonesia. Berarti penguasa ini penjajah ya, sehingga raja-raja pada takut. Secara psikologis aslinya jajah raja-raja. Secara zahir ketoke mengajak saiki jajah taga. Aslinya menjajah. Sip. Yes. Iku sing tak enten kon. Dan kon pegawai dari sistem penjajahan itu. Saya nggak nyalain siapa-siapa, aku mek kepingin awakmu rek nek kate dadi pemimpin, iki PR loh ya, iki temenan loh iki. Meskipun mungkin gak iso jawab temenan ya gak masalah, tapi ojo dianggap gak ono. Ojo wong loro ati terus anggap gak loro hati. Ada PR-PR besar. Ya tak terusin ya supaya lengkap, pertanyaannya 2 lagi paling. Tadi pemilik sah tanah air Indonesia sebelum dan sudah kemerdekaan. Sekarang nomor 3. Apa muatan substansial UUD baik 45 maupun 2002 amandemen ya tentang pemilahan antara negara dan pemerintah? Terus ngeten, aslinya pemerintah niku karyawan ini negara aslinya pemerintah niku. Karyawan. Nggih, terus karyawan pemerintah apa karyawan negara? Pemerintah niku kan ngeten, paribasane negara niku rumah tangga. Nggih, sapa kepala rumah tangga nih? Bapake. Lha sapa? Oh, yang pemilik rumahnya. Ya. Saya nih ngomong Indonesia. Oh, Indonesia ini punya rumah tangga. Indonesia secara hakikatnya belum punya kepala negara. Kenapa tidak punya? Mergo di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya rancu antara negara dan pemerintahan. Rancu. Berarti undang-undangmu itu bener tak gak? Kalau izin ngakoni. Aku mek kepengin ngomong apa anane. Undang-undang dasarmu mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Padahal yang kita butuhkan ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. BUMN ini jenenge BUMN, duduk BUMP. Tapi BUMN taat kepada pemerintah, bener enggak? Secara negara kok taat nang pemerintah, pemerintah taat nang negara. Jadi negara mi kualik tak gak ndase karo sikile. Kalau isin nglakoni asli ya kualik. Lah iya. Sak kualik-kualike wong arek-arek gak melok nyambut gawe ndek kantor-kantor ke pemerintah, awakmu sing nyambut gawe ndek kono ya. Ngono ya, gak apa-apa wis. Jadi Anda sendiri sebenarnya tidak setuju pada undang-undang itu. Betul enggak? Nggih, dados ngeten asline kula sejak mahasiswa mbiyen nggih mboten setuju. Wis. Saking garise nasib kok moro-moro dadi ngono. Jadi sekarang Anda punya pendapat sebagai intelektual, nek barang itu jelas salah dan menciptakan bencana-bencana politik, kira-kira perlu dirubah tak gak? Jadi salah satu PR Anda adalah membenahi kembali dasar konstitusi, filosofi, sistem kita bernegara. Memang sejak awal kita ini celaka karena tidak ada pemilihan antara negara dan pemerintah. Akhirnya karyawan di kantor kabupaten taat kepada bupati. Padahal karyawan atau ASN atau PNS dulu di kantor kabupaten itu adalah aparatnya negara yang digaji permanen dari dia masuk sampai pensiun. Jadi dia sepanjang hidupnya. Sementara bupati, presiden, outsourcing. Dia cuma disewa 5 tahun. Jadi orang yang jadi ASN sepanjang hidup sampai hari pensiun itu tidak pada posisi untuk taat kepada outsourcing.
Betul enggak? Ya, oke. Terakhir. Ini soal sejarah. Apakah berdirinya dan pelaksanaan NKRI merupakan kontinuasi dari bentuk pemerintahan dan kekuasaan sebelumnya, abad-abad sebelumnya, entah apapun bentuknya, ataukah merupakan adopsi dari luar Indonesia? Jadi Anda sebenarnya bukan orang Indonesia dengan negara Indonesia ini. Anda adalah orang Eropa, orang Amerika, tambah orang Arab, tambah orang Cina, bernama Indonesia, label muda ae Indonesia, tapi janjane sing kok lakoni ku Eropa, Amerika, Israel, Cina dan Arab. Gelem kon dadi wong kaya ngono iku. Jadi ada budaya atau sejarah kontinuasi, ada sejarah adopsi. Kita ini sekarang adopsi, mulane biyen sapa jenenge Jayabaya mengatakan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Kita salah paham selama berabad-abad. Rumasane ono welut perang terus wong Jawa jumlahe kari separo, gak. Jawamu iku separo-separo saiki. Jawamu iku separo-separo, gak Jawa temenan. Mergo kon wis gak gelem nerusno Jawamu. Gitu loh. Cina Londo malah dadi sak jodoh, kerjasama. Itu namanya Cina Londo kari sak jodoh. Tapi itu interpretasi saya, aja percaya aku, lawang aku duduk wong kampus kan gitu kan. Nah aku wong akademisi ya saya bisa dipercaya. Saya ini kan hanya orang yang lewat ganggu-ganggu, soporo keganggu cek tangi kan gitu. Nek perkara gak tangi-tangi ya gak apa-apa, malah tak ilir-ilir cek tambah turunnya tambah angler kan gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir tadi jelas, apakah yang kita lakukan dengan NKRI ini kontinuasi dari yang kemarin-kemarin ataukah merupakan adopsi? Jadi kita ikut wis dudu Indonesia nek kaya ngene iki, mek karen-karen tok Indonesia niku. Gitu. Jadi kita nggak meneruskan yang kemarin, kita mencari yang baru termasuk universitas, Pancasila, Trias Politika dan lain sebagainya. Nanti tolong pelajari nyun sewu ini ngiling noto ae sing sejarah ono sing arek belajar sejarah ndak? Coba Renaissance di Eropa dari Italia ke seluruh Eropa itu abad keberapa? 14 sampai 17, awalnya di Italia abad 14. Sebelum abad 14 itu di Eropa namanya abad pertengahan, abad ke-8 dari abad 5 sampai 15 kira-kira ya. Nah, aku takon, ketika ada peralihan dari masa kegelapan Eropa menuju Renaissance itu di Indonesia terjadi apa? Belum pernah ada studi sejarah dan sosiologi mengenai ini. Akhirnya kita menjadi bukan orang Indonesia sekarang. Meskipun tetap nek awake dhewe saking apiye, saking tepake masih kene duduk Indonesia ya tetap metu Indonesia dididik gitu ya. Tapi kita secara sistem makro kita ndak. Jadi Sunan Kalijaga lahir tahun 1450. Pada umur 28 tahun dia sudah mulai menjadi aktivis politik di Mojopahit. Dia melakukan transformasi yang sangat damai dan sangat bagus, dawa ceritane. Dan beliau mengawal dari Mojopahit akhir, yang ketika itu masih ada Minak Jinggo Belambangan, sampai transformasi ke Demak, sampai ke Pajang, sampai ke Mataram awal. Sunan Kalijaga umurnya 162 lebih. Nah, jadi kalau awakmu setuju mas, ini sampean meneh, sampean Renaissance. Saya teng Yunani, Roma zaman riyen niku. Itali. Nggih kula dereng lahir niku. Kan kok tak balekno nang masa silam kan kok. Nggih, leres. Ya. Zaman filosof. Itu disebut masa apa? Masa Renaissance, masa kejayaan ilmu pengetahuan dan filosofi. Masa pencerahan. Nggih. Ya, menurut awakmu setuju tak itu masa pencerahan? Kula mboten setuju sebab enten setunggal riwayat saking Kiai pundi kula supe. Ya. Asline Sokrates kali Plato riyen niku diajari Nabi Khidir. Terus gampang. Soal iki ngene. Niku satu. Ndak, maksud saya gini. Setuju ndak itu disebut masa pencerahan menurut Anda? Secara akademis setuju. Oh. Tenan? Nggih. Makanya awal tadi kita ngomong mengenai kelengkapan, mengenai sempurna. Ya, karena Renaissance itu adalah pemberontakan terhadap religi keraton-keraton Kristen, ya.
Jadi terus mereka marah kepada agama, sehingga mereka berpihak kepada akal sehat. Terjadilah revolusi pemikiran, kemudian pemikiran didewa-dewakan. Semua yang tidak cocok sama pemikiran dianggap jelek, dianggap ketinggalan zaman. Jadi kalau saya menyebut Renaissance adalah masa penyempitan umat manusia. Hatinya jadi tidak ada, spiritualitasnya tidak ada, tinggal akal pikirannya dan jadilah uner. Untung manusia uner adalah manusia yang tetap sempurna. Jane gak ono urusane kampus karo pengajian. Gak ono jane. Ono kampus kok ono selawatan. Universitas secara barat kok selawatan. Itu tidak kompatibel dengan sistem dan ideologi universitas. Tapi di Indonesia tidak bisa 100% berlaku karena rektornya religius, karena dekannya religius, karena mereka tetap manusia sempurna. Gitu loh, Dek. Jadi di timur terjadi penyempurnaan manusia oleh Sunan Kalijogo dan Wali Songo. Di Eropa terjadi penyempitan manusia. Dari manusia yang lengkap spiritual, mentalitas, semuanya menjadi hanya manusia intelektual. Bahkan kemudian menjadi manusia akademis. Di sini disempurnakan agamanya sama budayanya dikomprensikan. Bahkan lengkapnya luar biasa. Sampai kebudayaan Jawa bagi saya itu umpama gano Islam wong Jawa wis mlebu swarga ngono aku. Nek kurang sembayange ngono tok. Tapi nek peradapane wis saiki sampean delok. Nek tembang Jawa teko sinom nganti Megatro Pucung itu lagune wong sing wis ndek swarga. Wis karek ngene ndek swarga. Kon gak iso mbuktekno nek iku salah. Masih aku gak iso mbuktekno nek iku bener. Tapi sing penting lak kon gak iso mbuktekno nek iku salah. Oh iya, ngono lho ya Mas ya. Oke. Jadi sekarang mudah-mudahan Pak ini anak-anak ini kita harapkan bener loh mereka ini. Mereka nanti jadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Anda urus Indonesia ini bener-bener ya. Anda urus Indonesia bener-bener. Gitu loh, Dek. Oke, tepuk tangan untuk cinta masa depan Indonesia. Saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya, berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu, karena kamu tidak pernah mengenal asal-usulmu. Yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek? Sejak abad 10 kek? Sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Tuh. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya. Upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan mengeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya
XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar nggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 1928 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi deh? Gue ki ya orang ngerti toh wajan 1928 ya orang ngerti toh wajan. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Ya dah. Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain. Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek gawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian, dengan batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan gitu ya. Ambok kue iki sarjana kaya ngopo, apa kue iki kere, kue nek nang kotak pemilu podo suaranya ya kan? Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara, benar gak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak ada bedanya itu. Jadi sekarang masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti nggak rakyat kita? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kui resikonya apa? Kowe dikai watu ya orang ngerti nek kuwi watu, kowe dikai emas ya orang ngerti nek emas to. Atau kowe dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti to kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadi presiden ya orang ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan ya, tapi pokoknya ngono lho ya. Ngono lho ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, gue gari milih. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, bener nggak? Wes iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombak banget. Nah, dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali,
Berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi? Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah, kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kayak nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Ah, cetha pisan wis tekani. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana? Nama Indonesia itu yang bikin siapa? Dan seterusnya. Seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata? Ah wes, kita nggak benci loh ya. Orang Jawa kan tidak-idak malah seneng. Loh, betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55 56 lho Mas derajat Celcius. Oh, panas kaya ngono kae nyambut gawe tukang batu coba piye kuwi. Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Kuwi cacah tahan. Itu tidak merubah mentalnya, terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid, dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu orang Indonesia. Padahal nyambut jan iku yang ngono begitu ketemu wis kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk gini iki Cak itu. Jadi kaya ora ono apa-apa kae lho. Tadi saya diceritain Cak Yus, TKI kita di Malaysia itu pasang paving satu orang itu 1 hektar. Ijen. Dan dia sudah menemukan momentum dan niatnya dan tenaganya, dan dia bertekad 5 hektar tak selesaiin sendiri. Coba piye kuwi? Wis golek menungso ning Mars planet kono nek ana paving 5 hektar dikerjake ijen, berarti mengin angin cek-cek ngene. Dadi mengin angin. Oke ya. Oke, saya shortcut lagi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas itu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 0 kabeh ya toh. Akar 0 ya toh. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya kuwi. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah, njur bar kuwi ana ISIS, ana Sumu, ana segala macam. Itu semua versi pengadopsi, jelas ya. Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh? Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi saka langit langsung pidato.
Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, hei? Nek lerek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Iku Indonesia iki apa sih? Lha ngono iku lho, bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ra? Bener ra? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki, wudumu iki nganggo maul mustakmal atau maul kudus. Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal ra. Tur ora mung mustakmal, ora mung wis tau digawe wudu, campur tai, campur apa meneh Mas? Tletlong, campur karo-karan wis, campur keringet, daki, pathek, segala macam banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang itu Anda harus siap untuk bersuci. Wis saiki dadi wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia. Mulai tahun ini Anda harus bersuci, pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Suci iki jane kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue ikut tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, ikut tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa deh? Upamane aku ora mudeng jane. Jadi aku kurung kiai Kanjeng nek sing ngomong do sama dengan C ngono kae. Kok do sama dengan C? Do ya do, C ya C ngono pikiranku nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Jadi aku tahu belajar gitar ning 40 iki ora iso umur go bantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah, banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Itu teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki ndak suci saya. Makanya mbok modar ora tak cat. Ki arep putih arep ngopo? Putih kok pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat men ditandur ana rambutnya ditandur. Ki ana iki menteri sing rambutnya ditandur ki ana. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngrungokne omongane gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke ngono Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi irunge didawakke. Dadi bolongane ora cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambake, aja ana sing diciut-ciutke ya toh. Engko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol si tukang sabune ngomong, "Wah, niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut ngono kuwi to." Terus cah asrama wedok, "Apa yo, iya." Terus ana primadonane teko. "Mosok sih ngono kuwi ta?" Ikulaan.
Ora apa ya? Ora apa ya jenesu ya kuwi geguyon nek urip ra geguyon terus piye kuwi iki ya? Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya ya toh. Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul enggak? Tuh, dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra. Wis to angel to nek bantah mak iya ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci, mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 37 itu kan wis iso dirjen. Ojo ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdoh itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek jan do re mi ya do re mi. Ora iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang misalnya kowe nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci tapi nek ning Korea ki motor kan paling 5% banyaknya sehingga mobil itu kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Nah niki mayoritasnya apa? Motor aku ngene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Jadi ngerti ya? Jadi teman sekalian, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Kan itu ya? Oke. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.